Yang pertama di brosur halaman pertama di surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Pertanyaan, apa yang dimaksud Allah memelihara Al-Quran? Dan apakah Allah tidak memelihara kitab-kitab yang terdahulu sehingga kitab yang terdahulu bisa dirubah atau dipalsukan, Ustaz? Kalau menurut ayat ini memang Allah menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang menurunkan Al-Quran itu Allah, yang akan menjaganya Allah. Maka Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Sejak Al-Baqarah ayat awal, Allah sudah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, la raiba fih. Tidak perlu diragukan. Baik mengenai kewahyuan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu. Karena pada awal Al-Quran turun itu orang-orang musyrikin, orang kafirin ragu terhadap Quran itu wahyu. Ada yang menuduh Quran itu dari setan. Yang menyampaikan Quran kepada Muhammad, waktu kepada Nabi, setan. Ya. Maka dengan wahyu dari Al-Quran yang diterangkan tidak diragukan tentang kewahyuannya dan juga semua isinya. Semua isinya dalam Al-Quran itu tidak ada yang diragukan kebenarannya. Nah, apalagi kitab yang lain selain Al-Quran tidak dijaga oleh Allah. Ya. Tidak ada kalimat yang seperti itu. Ya, maka sampai hari ini kitab yang masih otentik asli bahasa aslinya itu hanya Al-Quran. Kitab yang lain-lain itu bahasa aslinya sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada bahasa aslinya, bagaimana untuk menyocokkan ini benar dan salahnya? Ya, kalau Al-Quran itu seluruh dunia sama bahasa aslinya. Adapun terjemahan ya disesuaikan dengan di mana daerah masing-masing memahami. Misalnya bahasa Indonesia, orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Orang Jawa dulu malah pakai terjemahan bahasa Jawa. Ya. Orang Inggris ya pakai terjemahan bahasa Inggris. Tapi sumber asli yang diterjemahkan itu ada, yaitu Al-Quran. Bahasanya bahasa Arab. Nah, kalau kitab-kitab yang lain nggak ada bahasa aslinya. Maka untuk mencocokkan ini masih asli apa tidak, benar apa tidak, nggak ada. Nggak bisa. Al-Quran nggak bisa dipalsukan. Kalau kitab yang lain, yang jelas saja, yang dimiliki oleh ahli kitab, itu sudah banyak yang disembunyikan. Itu menurut Quran. Menurut Quran coba dibaca surat Al-Maidah itu. Ayat 16. Ya ahlal kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum fihi tuhmifa kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi idnihi wa yahdihim ila sirati mustaqim. Itu serukan kepada orang ahli kitab, ya ahlal kitab. Nah, itu coba dibaca.
Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 15 dan 16. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami. Ya, maksudnya datang kepadamu rasul kami di sini maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Hai ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani yang pernah diberi kitab oleh Allah, Taurat dan Injil. Ya, sekarang diseru oleh Allah, telah datang kepadamu Rasul kami, maksudnya Muhammad. Terus? Menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Nah, ya dah. Jadi, telah datang Rasul kami Muhammad yang datang kepadamu, ya, yang menjelaskan kepadamu tentang banyak isi kitab yang kamu sembunyikan. Ya, isi kitab yang kamu sembunyikan diungkap oleh Al-Quran. Yang biasa menyembunyikan tuh orang-orang alim apa orang bodoh? Ya, orang alim bagi mereka, orang paham betul tentang kitabnya. Ya dah, disembunyikan. Seperlunya apa? Salah satu contoh misalnya kenabian Nabi Muhammad. Sudah saya terangkan berulang kali di minggu pagi ini. Mengapa mereka tidak mengimani kalau Muhammad itu Nabi? Muhammad itu Rasul Allah. Apa tidak mengerti? Di dalam kitab suci mereka ada. Tetapi itu disembunyikan. Ya. Nah, sehingga orang-orang awamnya yang tidak mau belajar kepada kitab sucinya, belajarannya kepada ulama-ulamanya, tidak mengerti kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Padahal dalam Quran menjelaskan, coba dibaca surat Al-Baqarah 146. Itu yang disembunyikan oleh mereka. Nah, kalau Quran mengatakan begitu kan jelas la roiba fih, tidak ragu. Tidak diragukan, pasti benarnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ya kan? Dari mana mereka kok mengenal kalau Muhammad itu Nabi? Dari mana? Ya, orang Yahudi, orang Nasrani kok mengenal kalau Muhammad itu Nabi. Bahkan pengenalan mereka kalau Muhammad itu sebagai Nabi atau sebagai utusan Allah, seperti kenalnya layaknya seorang bapak kepada anaknya. Bapak itu kepada anaknya kenal nggak? Kenal banget toh. Nah, sampai digambarkan seperti itu. Jadi orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebetulnya mengenal kalau Muhammad itu Nabi. Mengapa mereka tidak mengakui? Nah, di dalam kitab suci mereka yang menerangkan kenabian Nabi Muhammad itu disembunyikan. Ya, sebagian isi kitab mereka disembunyikan. Ya, nah dengan datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran dimunculkan itu. Ilo antara lain yang kamu sembunyikan. Ya, dalam kitab sucimu menerangkan Muhammad itu Nabi. Kenal kalau kamu mengakui kitab sucimu. Kalau kamu tidak mengatakan tidak kenal kepada Nabi, berarti mengkufuri kitab sucimu sendiri. Maka ada
namanya Abdullah bin Salam, itu orang Yahudi yang paham tentang kitabnya. Ketika dibacakan ayat itu, Abdullah bin Salam menyahut, saya lebih kenal kalau Muhammad itu Nabi atau Rasul Allah daripada kepada anak-anak saya sendiri. Sebab kalau Muhammad itu Nabi atau Rasul, yang memberitakan itu Allah dalam kitab suci kami, Taurat. Taurat itu dari Allah, dan tidak mungkin salah. Itu yang mengabarkan kalau Muhammad itu utusan Allah. Sedangkan yang mengabarkan kalau anak yang dilahirkan oleh istri saya itu anak saya, itu yang mengabarkan istri saya. Bisa jadi ketika saya pergi, ya, istri saya zina dengan orang lain, hamil, nah orang mengerti hamil itu bukan dengan saya tapi dengan orang lain tadi, lahir dari istri saya, dianggap ini anak saya. Nah maka itu lebih yakin kalau Muhammad itu Nabi, maka saya lebih kenal, lebih yakin kalau Muhammad Nabi daripada anak yang dilahirkan istri saya. Bisa jadi anak yang dilahirkan istri saya sebetulnya bukan anak saya. Tetapi kalau Muhammad sebagai utusan Allah yang menghabarkan Allah, tidak mungkin bohong. Ini antara lain yang disembunyikan oleh mereka. Nah, maka banyak orang-orang sekarang tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak kenal. Karena mereka sekarang cara beragama mempelajari kitab sucinya ya sudah tidak ada yang asli bahasanya. Nabi Muhammad sudah tidak disebutkan, bahasa aslinya sudah tidak ada. Nah kok tahu? Ya kita yang ngabari Quran. Kita yakin kepada Quran itu. Maka orang Islam dilarang cara beragama jangan seperti mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani cara beragama tidak kembali pada kitab sucinya, tapi cukup kepada para ulama-ulamanya, para pendeta-pendetanya. Apa yang dikatakan ulamanya, apa yang dikatakan pendetanya, itu agama, yaitu ditaati. Kalau ulamanya mengatakan Muhammad itu bukan Nabi, ya bukan Nabi. Ya. Kalau mengatakan Isa itu anak Tuhan, ya anak Tuhan. Padahal kalau dalam kitab mereka, Nabi Isa alaihissalam yang disebut mereka Yesus itu mengatakan, Rabbi wa Rabbukumullah. Tuhanku, ku di sini Yesus atau Isa, dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah. Jangan kamu mempertuhankan selain Allah, termasuk jangan mempertuhankan aku. Aku dan kamu Tuhannya sama, yaitu Allah. Nah yang begitu-begitu tidak diungkap dalam kitab mereka. Mau mencocokkan asli kitab sucinya, bahasanya yang sudah tidak ada. Nah dalam Islam nggak bisa begitu, mau dirubah ya satu kalimat pun ketahuan, bahasa aslinya ada kok. Dan dalam menjaga keaslian, kemurnian Al-Quran, Allah memunculkan banyak orang yang hafal kitab suci Al-Quran 30 juz. Banyak. Bahkan ada sekolah yang tahfidzul Quran, khusus mempelajari menghafal Quran. Quran yang tebalnya sekian itu hafal. Bapak-bapak semuanya juz 30 ya hafal yang terakhir. Ya dah? Juz 30 yang terakhir hafal. Juz amma yang pertama juga hafal. Itu. Nah, sehingga mau dihapusi gimana wong kitab suci ini ada. Maka cara beragama jangan seperti mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl atala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Itu yang ditulis di simbol Majlis Tahfidz Al-Qur'an itu. Al-Hadid ayat 16 ya. Jangan kamu berkeadaan seperti mereka, ahli kitab. Karena mereka telah jauh berpisah dengan kitab sucinya. Ya, cara beragama sudah tidak kembali pada kitab suci tapi manut ulama-ulamanya.
Nanti kalau kata ulama itu bertentangan dengan kitab sucinya yang ditolak. Kata ulama itu yang dibenarkan, dipakai pegangan. Nah kamu cara beragama, kamu orang Islam, jangan seperti mereka. Kalau kita ngaji agama Islam, boleh. Pada ustadz siapapun boleh, pada kiai siapapun boleh, pada ulama siapapun boleh. Tapi kalau yang dikaji itu Islam, ambilkan sumbernya. Dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah yang diwariskan oleh Nabi. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masakum bihima kitabullah wa sunnata nabihi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Tapi kalau kamu ngaji hanya pada ulama, kata ulama ini boleh ya, bukan boleh, kata ulamanya halal, kata haram. Udah, tanpa kembali kitab suci, tanpa kembali hadis Nabi, banyak pertentangan. Ya. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, coba dibaca surat An-Nisa itu ayat 82. Surat An-Nisa surat keempat ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya. Kalau Quran itu bukan dari Allah, pasti terdapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya. Tetapi karena Quran itu dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin ada pertentangan. Maka kalau ngaji, sumbernya yang dikaji Quran dan sunnah, ngaji di mana aja mesti ketemu. Tidak ada perbedaan. Bunyinya sama. Gitu. Lalu terjadi perbedaan pemahaman, itu hanya masalah-masalah pemahaman. Tapi ada tempat kembali, lurusnya kembalikan pada Quran dan sunnah lagi. Tapi kalau hanya menurut ulama satu dan ulama lain beda. Nah, ya ulamaku karo ulamamu beda. Lah ulamamu karo ulamamu Qur'ane padha apa enggak? Ulama aku ngaku Qur'an, nek ulama aku ora kok. Lah wis sampai kapan enggak pernah ketemu. Maka Quran mengatakan kalau Quran itu bukan dari Allah, pasti terjadi perselisihan yang banyak. Tapi ya aneh sekarang seperti yang katakan Profesor Dr. Amin Rais yang lalu, kan banyak orang berpendapat perselisihan umatku adalah apa? Rahmat. Kan kita ikhtilafi umati rahmah. Perselisihan umat kita itu rahmat. Perselisihan rahmat itu gimana? Padahal kalau Allah mengatakan sebetulnya Allah itu menghendaki walau syaa rabbuka la ja'ala nas ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa marrahimar. Coba dibaca ayatnya. Surat Hud 118 119. Kalau itu tadi umpama itu dikatakan hadis. Umpama hadis ya. Ini yang dibaca ini Quran. Kalau hadis mengatakan perselisihan umatku itu rahmat. Quran mengatakan ya, perselisihan itu ya yang dikatakan oleh Allah itu orang yang tidak berselisih itu yang mendapat curahan rahmat. Buat yang bener di. Nah, baca ya. Surat Hud surat ke-11 ayat 118 dan 119. Walau syaa rabbuka laj'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum
wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Nah, itulah. Allah itu sebenarnya menghendaki umat Islam itu satu. Ya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Artinya itu umat yang satu. Aku adalah Tuhanmu, maka hambakanlah dirimu kepadaku. Itu yang dikehendaki Allah. Tetapi manusia selalu berselisih. Allah menghendaki satu rukun yang disitir Profesor Amir Rais yang lalu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Adalah kamu berpegang teguh tali Allah dengan bersama-sama, bersungguh-sungguh. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya. Sebenarnya Allah menghendaki umat itu satu, jangan bercerai-berai. Tetapi wala yazaluna mukhtalifin. Tapi manusia selalu berselisih. Allah menghendaki satu, manusia selalu berselisih. Illa marrahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Jadi orang yang dirahmati oleh Allah itu orang yang tidak berselisih. Nah kok malah dikatakan perselisihan umatku adalah rahmat, kan bertentangan ini. Kalau menurut Allah yang tidak bertentangan, yang rukun itu yang curai rahmat. Ya, di hadis lain mengatakan al jama'atu rahmah wal firqatu azab. Bersatu itu rahmat. Cerai-berai, pecah belah itu azab. Nah, sering mendengar enggak mubalik yang mengatakan ikhtilafu umati rahmat. Perselisihan umat itu adalah rahmat. Sering dengar enggak? Iya. Umat Islam itu sebenarnya banyak, mayoritas terbesar di Indonesia. Malah tidak di Indonesia, terbesar di dunia. Macam terbesar di dunia. Kandane wong akeh aku urung tau ngitung ya. Tapi kenapa terbesar dunia kok tidak pernah menang? Kok kalah dengan yang terkecil? Nah karena selalu berselisih tadi. Karena terlalu berselisih, maka tidak mendapat rahmat. Sudah saya katakan berulang kali, partai itu tidak bisa mempersatukan. Masih jenenge Partai Persatuan malah terpecah. Saya tahu dari TV juga kemarin kan juga Partai Persatuan juga pecah kan. Saya lagi dirukun ke. Nah ngono terus piye coba? Apa yang diharapkan? Wis jenenge satu ya pecah, apa meneh jenenge ora satu. Maka MTA ndak usah berpartai, wis. Enggak usah partai-partainan. Partaimu apa? Islam itu aja sudah. Ya. Hizbullah, partainya Allah. Ya. Ala inna hizballahimul muflihun. Ya. Jadi golongan Allah itu yang akan beruntung, yang akan menang. Setelah sanggup partai-partainan. Nah maka kembali di situ diturunkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dijaga sampai hari kiamat, tidak akan ada perubahan. Ada penyimpangan sedikit mesti ketahuan. Karena Allah menjaganya. Allah menjaga kemurnian Al-Quran, di samping banyak orang yang hafal Al-Quran, bahasanya pun tidak berubah. Bahasa yang asli, kalau kamu membaca Al-Quran di negeri Arab, sana di Saudi Arabia, atau membaca Al-Quran di Cina sana, mesti unine podo. Al-Fatihah ya mesti gitu itu. Rokok Al-Fatihah Cina, kalau Al-Fatihah Arab beda. Nah, kul huwallah ya begitu itu. Ya, ketika kita masih taman kanak-kanak diajari surat Ikhlas kul huwallahu ahad, nganti dadi profesor kul huwallah ya ngono kuwi. Ya, apa kecendekan? Wah, aku profesor iki kul huwallah, masa kul huwallahu ahad Allah samad. Zaman TK ya ngono kok ora ningkat.
kecendean. Nah, makanya Quran itu cocok untuk segala umur, cocok untuk segala zaman, tidak pernah ketinggalan. Hanya orang-orang yang sok pinter itu aja mengatakan wah Quran untuk zaman sekarang udah tidak cocok ini. Zaman modern gini untuk Quran udah tidak cocok. Masa menutup badan, menutup aurat, gak kelihatan, wanita-wanita harus tidak boleh tampak. Ini zaman modern kok. Zaman modern itu masih telanjang wanita-wanita. Kalau orang mau berpikir itu sudah bukan zaman modern, kembali kepada zaman. Ini adalah wong neng Irian Jaya kan era Doreso Kudungan yang masih di pedalaman. Nah itu apa modern? Itu masih produk terjaga di sana. Sekarang zaman modern, zaman jahiliyah modern itu orang tidak pakai baju, orang tidak pakai ya menutup aurat, orang turut ngalas, malah turut kota. Ya, pertemuan di gedung-gedung terhormat. Ya, itu gedung-gedung terhormat, hotel-hotel mewah. Kamu lihat aja sekarang apa yang saya katakan ini. Yang ngono kok bapak-bapak nek weruh kon dingklok apa ya iso. Nah, terus terang wae apa iso coba. Nah. Enggak terjadi sekarang. Disiarkan TV beberapa waktu itu. Jakarta International School. Ya. Coba. Ada telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak TK coba. Anak TK. Malah ada lagi bapak mensetubui anak kandungnya sendiri, anaknya baru umur 18 bulan. Luar biasa kan? Itu binatang, lebih daripada binatang. Maka orang itu kalau tidak mau dituntun dengan Al-Quran, kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Lebih rendah. Masa wong di binatang-binatang ke. Lha sing ngomong Quran kok bukan saya kok. Dan mbok padake piye? Coba ulaika kal anam arti bahasa Indonesia ngono. Saiki artekno bahasa Jawa piye? Kan sama nanti. Mung beda tembunge maksudnya sama. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih rendah. Kalau diberi peringatan atau tidak sama saja tidak memperhatikan, kata Allah, ya seperti anjing, kamasalil kalb, intahmil alaihi yalhas, au tatruhu yalhas, seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Dihalau dia ya melet terus, tidak dihalau ya melet. Siapa mereka itu? Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka kalau kamu tidak dikatakan tidak mau dikatakan seperti anjing, maka perhatikan imani ayat-ayat Allah ini. Kalau diterangkan ayat-ayat Allah atau tidak sama saja seperti anjing. Wah, piye nang MTI ngasok-asok ke wong. Nah, piye saiki ora ora anjing piye ya? Napa kados dene segawon ingkang tansah melet terus apa ngono coba. Bunyinya ayat mesti sama. Kamu baca di Arab, di Inggris, di Cina, di Jepang, di Indonesia, di Solo ini bunyinya ya begitu sama. Ya, itulah sehingga Allah yang menjaga Al-Quran. Kitab yang lain ternyata sampai sekarang ini tidak ada bahasa aslinya, jadi tidak terjaga. Itu rene ngomong hafal kitab Injil kabeh rene coba. Coba musabakoh hafalan kitab Injil nek ora sing hafal. Kitab Taurat ya. Bibel kecil kan ora nek sing hafal, tapi Quran yang setebal itu banyak orang yang hafal Quran. Itu cara Allah menjaga ayat-ayat kita. Maka jangan khawatir. Kalau kita ngaji Al-Quran, tidak diragukan kebenarannya. Tapi kalau hanya ngaji kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, tanpa ditunjukkan ayat-ayatnya, perlu tanda tanya.
Jarine ngaji Islam kok ora tau ditokke ayat, isine malah ngelek-elek wong. Padahal nggon Quran itu unine la yasfar qaumun min qaumin asya yakunu khairum minhum. Jangan kamu mengolok-olok satu golongan dengan golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang diolok-olok itu malah yang lebih baik. Nah, isi pengajian wiwit awal nganti akhir ngolok-olok uang terus. Ya kuwi NTA gitu dah. Coba orang elek-elek mau kondo binatang ternak saiki anjing sing elek-elek itu kita, bukan aku. Dan yang disebut anjing, disebut binatang ternak siapa saja, bukan semua orang. Siapa saja yang mengabaikan, mendustakan ayat-ayat Allah. Walaupun kamu mungkin punya titel doktor, profesor, apa guru besar, apa-apa, ya. Ning memperolok-olok Quran, mengabaikan, mendustakan, wa yarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila, wa yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Nah, kalau ditunjukkan jalan lurus, tidak mau menempuh. Jalan bengkok langsung ditempuh. Nah, itu orang-orang yang kal an'am atau orang-orang yang dikatakan oleh dalika bi an'am kadzabu bi ayatina itu tadi.